kata Elda 2000 gitu. tidak, itu kata Ibu Elda 2012. Ya, ada pakai Lutfi nggak? 2000 tidak Pak, kalau saya bisa berusaha sendiri, saya berusaha sendiri. Ketika saya berusaha sendiri yang 500 ton, kemudian selanjutnya saya pakai, kalau saya bisa berusaha sendiri, saya berusaha sendiri. Gitu. Jadi tujuannya pertemukan antara Ibu Elizabeth dengan Lutfi apa? Ya, kita kan mencoba untuk membicarakan itu, membicarakan, mendialogkan seperti itu, biasa. Dialog seperti itu apa itu Pak? Oh, udah buka aja kalau memang Buka gitu, aja, kan? maksudnya ketemu Pak Oh, jangan bikin Lutfi. susah-susah orang. Mengekulkan itu, gitu maksudnya? Enggak. Kalau saya niatnya ke situ kan. Nah Iya. niatnya ke situ Pak. Kalau saya niatnya ke situ, tapi tidak ada wujud sama sekali, tidak Lu terwujud. katakan sama Pak Lutfi gitu, bahwa niat lu gitu. Iya, Katakan nggak? kalau saya kata, Secara terbuka sama Lutfi ini ada, gua mau ini. iya, biasa itu, biasa itu. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke ICW. Saya minta dari ICW Abdullah dulu. Secara politik. Ya, Pak Kardi, saya kira kasus yang berkaitan dengan suap sapi impor, apa yang diutarakan Bung Hanta tadi menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari praktek korupsi politik. Dan ditambah, di awal tahun ICW sudah mengingatkan, setahun menjelang pemilu, praktek korupsi politik ini di tahun politik potensial bakal muncul. Dan pelan terkonfirmasi. Kenapa praktek ini muncul? Saya kira relasi tadi disebutkan, ada kebutuhan partai politik dalam upaya kemudian memasifkan pengumpulan modal-modal politik. Dan kita tahu sebenarnya partai politik kita tidak cukup mandiri dalam hal pendanaan partai politik. Ya, bergantung pada subsidi negara sangat kecil sekali. Tapi sebenarnya yang menarik juga dari PKS, apa yang kami lakukan, ICW meminta laporan terhadap 9 partai politik, yang memenuhi permintaan tersebut hanya 9 partai politik, 6 partai politik, 3 belum menyerahkan laporan keuangan sampai sekarang. Sebenarnya yang menarik dari PKS adalah bahwa subsidi dari kader relatif bagus ya. Tahun 2010 ada 23 miliar donasi dari kader. Artinya memang partai ini bekerja dan dapat donasi dari kader. Ini hal positif bagi partai politik. Tidak banyak partai yang melakukan hal semacam itu. Nah, tetapi yang belum mencerminkan dari laporan tersebut adalah apakah kemudian laporan tersebut adalah fakta sesungguhnya yang kemudian bisa terbuka kepada publik. Karena banyak temuan kita sebenarnya, partai sangat enggan kemudian membuka soal dapur partai politik. Soal keuangan partai politik adalah ruang gelap. Yang kemudian persoalannya informasi soal atau dokumen tentang laporan keuangan partai politik hanya dikuasai oleh elit partai politik tertentu. Bisa saja hanya ketua, kemudian bendahara, ataupun orang tertentu. Di antara kader sendiri tidak tahu, kemudian relasi substansi, berapa real kondisi keuangan partai politik. Ini yang terjadi di beberapa partai politik. Dan kedua, modus yang kemudian dilakukan oleh partai politik dalam mengumpulkan modal politik, dalam pemetaan dan riset yang kita lakukan sebenarnya, karena tidak ada kemandirian aspek pendanaan politik tadi, maka rentan sekali menjadikan kebijakan negara, utamanya kebijakan keuangan negara, sebagai akses untuk dikapitalisasi sebagai modal politik. Praktek korupsi atau yang kemudian terungkap yang ditangani oleh KPK, saya kira banyak irisan soal bagaimana praktek konsolidasi kebijakan anggaran yang dilakukan. Kasus Wisma Atlet, ya, kasus Hambalang, kasus kemudian Banggar yang melibatkan WOD Nur Hayati juga itu menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan anggaran sangat rentan untuk kemudian juga dikapitalisasi sebagai modal politik yang kasus korupsinya pun ada irisan dugaan kita terhadap pendanaan partai politik. Termasuk soal kebijakan suap ini. Ada dugaan punya irisan terhadap pendanaan partai politik. Misal bagaimana tergambar dalam pola relasi yang terbangun
dalam kasus suap sapi impor ini ada kepentingan bisnis untuk kemudian menggolkan. Ini gambaran relasi politik bisnis juga yang bisa dilihat. Seharusnya jalur yang dipakai secara formal itu adalah bagaimana dia mendaftar dan ikut tender di Kementerian Pertanian untuk mendapatkan kuota impor. Lalu jalur ini rupanya tidak tembus. Sehingga akses yang dipakai mencoba untuk kemudian mencari jalur lain, kekuasaan politik dipakai sebagai upaya untuk mempengaruhi dan memuluskan kebijakan yang kemudian dalam kepentingan ekspansi bisnis. Lalu kenapa kemudian kekuasaan politik mau melakukan ini? Ini ada relasi simbiosis mutualisme. Satu sisi kepentingan pemodal sadar betul menjelang pemilu ada kebutuhan yang luar biasa soal logistik pendanaan politik yang dibutuhkan partai politik. Sementara partai tidak punya sumber yang besar tadi, maka ini dimanfaatkan ruang semacam itu. Dan partai saya kira punya kepentingan juga dalam hal misal mengumpulkan logistik politik dalam kaitan pemenangan tadi. Nah ini salah satu contoh bahwa sebenarnya ada banyak, bukan hanya PKS, saya kira ada beberapa partai lain, pola yang hampir mirip juga yang terjadi. Tapi itu seperti yang dikatakan Bung Hatta tadi, jangan sampai ini juga kemudian dalam konteks arisan korupsi partai politik. Anda setuju dengan pendapat Anta Yudhati? Ya. Bahwa ya bukan hanya arisan, tapi bahwa misalnya partai dibiayai dengan APBN, Saya jadi kira, tidak 1%. Karena begini, di Amerika pun sebetulnya tidak dibiayai APBN. Betul. Itu asosiasi pengusaha itu mendanai Partai Republik misalnya. Itu didanai oleh asosiasi pengusaha senjata. Tapi yang mereka lakukan di situ adalah membuat polisi yang menguntungkan untuk asosiasi senjata tadi. Tidak kalau kita langsung main anggaran misalnya. Sebagai maklarnya di situ. Jadi kasar di kita. Betul. Nah saya kira kalau menjawab soal tadi sebenarnya peran fungsi partai politik tidak boleh bergantung pada negara. Relasi ideal partai politik itu kepada basis pemilih. Jangan kemudian terlalu dibesarkan oleh donasi negara, kemudian tidak mampu melakukan kerja-kerja relasi politik yang sehat terhadap basis pemilih. Nah saya kira yang ke depan yang akan lebih positif, ya, atau kritik kita juga terhadap partai politik, partai terlalu mengejar target jangka pendek, jadi election oriented, hanya pada target pemenangan pemilu, bukan kemudian melakukan pelembagaan politik yang sehat. Ya. Kalau partai secara konsisten saja, saya kira publik akan melihat dan ada dukungan publik yang besar terhadap partai politik. Nah bisa saja nanti misal subsidi negara diberikan, tapi tidak dalam bentuk yang kemudian terlalu besar jumlahnya. Sebagai stimulasi untuk mendapatkan, ya kalau sekarang misal Rp108 per suara yang diberikan negara terhadap partai politik. Sehingga kalau Demokrat sekitar dapat 2,3 miliar, PKS itu hanya 800 juta. Ya sangat tidak cukup. Sementara kondisi tersebut yang kemudian ada kebutuhan yang besar di partai politik, maka cara lain tadi adalah mereka juga mengkapitalisasi berapa modal politik melalui kekuasaan yang ada di parlemen, juga dilakukan terhadap kekuasaan ada di pemerintahan. Misal yang saya katakan, menjelang pemilu, ada tren yang menarik juga yang patut dicermati, yang mungkin akan potensial dikapitalisasi sebagai modal politik. Di APBN 2012 yang lalu, ada dana bantuan sosial, juga sekitar 87 triliun. Dan sekarang 2013 turun sedikit 76 triliun dan potensial akan terjadi kenaikan pada APBNP 2013 ke depan. Dan polanya hampir sama ketika 2007-2008 tren kenaikan kebijakan dana bansos ini juga meningkat. Kenapa dana bansos? Karena program-program bantuan sosial semacam ini adalah program populis yang kemudian gampang untuk kemudian didistribusikan kepada basis politik yang kemudian diharapkan sebagai dukungan politik tadi. Dan ditambah sebenarnya, kementerian kita juga didominasi oleh pengurus partai. Misal kita lihat ada 13 kementerian dan 10 kementerian yang menterinya juga menjadi calon legislatif ke depan. Nah saya kira ini potensial sekali terjadi konflik kepentingan ketika pejabat publik duduk sebagai pejabat publik kemudian merangkap sebagai jabatan politik. Bagaimana memisahkan
ketika menteri turun ke bawah, apakah betul melakukan murni kerja kementerian atau dia melakukan kerja konsolidasi kepentingan politik atau untuk konsolidasi pemenangan pemilunya? Baik, saya minta Febri menambahkan dari hukumnya. Ya, saya kira begini, sebelum bicara spesifik untuk kasus yang sekarang sedang sangat hangat ini, sebenarnya ada sekitar 50 ya politisi di DPR dan mantan anggota DPR dan juga ada DPRD di daerah yang sudah terjerat KPK. Dan kita bisa katakan ini multiwarna. Jadi ibarat pelangi itu banyak sekali background warna dari para politisi yang terjerat ini. Dan tipologinya bisa kita lihat, sebagian memang terlihat dari fakta persidangan itu mengumpulkan dana politik, apakah untuk kepentingan politik pribadi, atau untuk kampanye pemilihan presiden, atau untuk hal-hal yang lain. Nah, tipenya menarik, ada yang menggolkan, melakukan jadi calo anggaran, posisinya di badan anggaran. Ada juga dalam posisi dia, kewenangan memilih pejabat publik, dan ada juga kewenangan untuk merekomendasikan atau informasi yang dia dapatkan untuk memenangkan proyek-proyek tertentu. Nah, dalam konteks hari ini agak menarik, tampaknya belum terlalu muncul kewenangan mantan presiden PKS ini dalam posisi dia di DPR. Tetapi kita ingat betul, pimpinan KPK mengatakan ada indikasi trading in influence juga dalam posisinya sebagai pimpinan partai politik. Nah, ini sangat menarik karena memang Konvensi PBB melawan korupsi yang disahkan di Merida, Meksiko tahun 2003 sudah menyebutkan istilah itu, dan istilah ini sudah dikenal di Konvensi Eropa sejak awal tahun 2000-an. Dan Indonesia sudah ratifikasi Konvensi PBB ini pada tahun 2006. Tetapi memang kita belum punya delik pidana untuk trading in influence itu. Yang kita punya adalah pasal-pasal suap dan atau gratifikasi yang dikenakan dalam kasus ini. Ke pejabat negara. Nah, yang akan menjadi sangat menarik saya kira ketika KPK sudah mulai menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang. Kami pernah berdiskusi cukup panjang di internal dari aspek hukum dan aspek politik. Undang-undang ini bukan tidak mungkin akan jadi hantu bagi para pelaku korupsi politisi. Karena yang bisa dijerat bukan hanya penyelenggara negara, tapi juga pihak swasta yang menikmati dana yang patut diduga dari hasil kejahatan itu juga bisa debat minggu lalu. Mungkin nanti kita teruskan debat itu karena pakarnya ada yang berbeda malam ini dan juga Anda agak hadir minggu lalu. Tapi saya ingin mengingatkan Stephen Allen, seorang aktor Amerika, mengatakan negara kita ini memang negara check and balance. Pengusahanya menuliskan cek, politisi dan pejabatnya menambah isi rekeningnya. Kita istirahat.